Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa KKN dari rumah? Semoga semuanya selalu sehat, semakin kuat imun serta iman. Sesi selanjutnya dalam pembekalan KKN dari rumah telah hadir bersama kita Bapak Heri Mustafa MKom selaku staf ahli PT IPD dan dosen TI. Materi yang akan beliau sampaikan pada kali ini adalah tentang sistem e-learning KKN. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Nama Heri Mustafa MKom, nomor telepon 085640537993. Oke, langsung saja. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Heri untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, pada sesi kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan proses pelaporan KKN Mandiri Inisiatif Terprogram dari rumah, gitu ya. Nah, jadi proses pelaporannya nanti akan menggunakan platform e-learning Wali Songo yang sudah kita pakai bersama. Gitu. Nah, dengan menggunakan proses pelaporan ini tujuannya proses kegiatan KKN Mandiri Inisiatif Terprogram dari rumah dapat terdokumentasi secara rapi, secara sistematis sehingga apa-apa yang telah dilakukan di dalam proses kegiatan KKN Mandiri Inisiatif Terprogram dari rumah ini dapat terukur Nah, baik. Nah, jadi dalam proses pelaporannya nanti ada 3 pelaporan secara garis besar sebelum nanti pelaporan harusnya semua mahasiswa nanti dapat melakukan login ke dalam e-learning walisongo.ac.id. Baik, saya share screen terlebih dahulu supaya lebih jelas. Nah, jadi di dalam proses pelaporan MIT dari rumah Nah, yang perlu dilakukan adalah nanti semua mahasiswa yang mengikuti KKN wajib melakukan atau login ke dalam e-learning walisongo.ac.id. Alamatnya ada di sini di e-learning.walisongo.ac.id. Tentunya ini sudah tidak asing lagi di dalam kalangan mahasiswa karena e-learning ini sekarang sudah menjadi platform semua perkuliahan di UIN Wali Songo. Nah, yang pertama yang harus kamu lakukan adalah login terlebih dahulu ke dalam akun e-learning walisongo.ac.id. Tentunya loginnya sama seperti yang sudah dilakukan selama ini, yaitu user dan passwordnya. Kalau secara default belum dirubah-rubah, user dan passwordnya adalah menggunakan NIM mahasiswa, Jadi user dan password yang digunakan secara defaultnya adalah menggunakan NIM dan mahasiswa. Tetapi jika passwordnya sudah dirubah, kemarin sudah dirubah, ya gunakan password terakhir tersebut. Nah, terkait jika ditemukan kendala login ke dalam e-learning, nanti bisa menghubungi ke PT IPD atau bisa request reset password langsung ke email saya, sudah ada di sini, mustafa@walisongo.ac.id. Nanti akan saya bantu jika memang mahasiswa dalam proses pelaporan KKN ada kendala atau tidak bisa login ke e-learning. Nanti silahkan bisa dihubungi, akan saya bantu untuk melakukan reset passwordnya. Baik. Setelah login nanti mahasiswa itu akan disuguhkan beberapa kursus Nanti akan dilihat bahwa kursus nanti ada satu buah kursus kursus yang harus kamu ikuti dan harus kamu lakukan, yaitu kursus KKN Mandiri Inisiatif Terprogram dari rumah. Tentunya yang sudah melakukan pendaftaran KKN pasti nanti ada satu kursus isinya judulnya adalah KKN Mandiri Inisiatif Terprogram. Nah, jika belum ada di dashboard kamu, nanti silahkan menghubungi saya, nanti akan saya bantu untuk
cek reject gitu. Nah, baik. Nah, ketika kursusnya sudah ada, kamu bisa melakukan klik kursus tersebut gitu. Nanti ada 3 buah pelaporan yang wajib kamu lakukan, laporkan ya. Yang pertama itu adalah proses pelaporan harian gitu ya. Terus yang kedua itu adalah proses laporan wajib individu, dan yang ketiga itu adalah proses laporan wajib kelompok. Nah, proses laporan wajib harian itu ini totalnya ada 45 hari. Jadi setiap hari kamu harus wajib melaporkan setiap kegiatanmu. Nah, proses pelaporannya berupa apa? Silakan diisi aja di situ. Kolomnya adalah cuma sebatas teks saja. Jadi tiap hari kamu ngapain itu silakan nanti diisi di situ dan disubmit di setiap harinya. Cukup dengan menggunakan teks saja. Nah, terkait rentang waktunya adalah diberi batasan 7 hari ya. Jadi kalau misalkan hari ini pelaporan hari ini bisa diinputkan, diberi toleransi waktu sampai 7 hari ke depan gitu. Nah, harapannya dengan diberi rentang waktu seperti ini tidak ada yang ketinggalan di dalam proses pelaporannya, karena sudah ada rentang waktu 7 hari ke depan untuk melakukan proses pelaporan harian gitu. Itu terkait dengan laporan harian. Terus yang kedua terkait dengan laporan wajib individu. Nah, di dalam proses laporan wajib individu ada 5 kegiatan yang wajib kamu laporkan. Yang pertama itu adalah kegiatan sosial. Yang kedua itu adalah video, link video YouTube gitu ya. Yang ketiga itu adalah meme atau flyer yang harus kamu laporkan. Terus yang keempat adalah berita online. Yang kelima adalah artikel. Nah, masing-masing task atau activity ini, ya, kegiatan-kegiatan ini, yang pertama, kegiatan sosial, ini kamu bisa melaporkan secara teks dan bisa melaporkan secara file. Gitu. Jadi, kalau misalkan teks deskripsi saja tidak cukup, harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung kegiatan sosial, seperti misalkan foto dan sebagainya. Nanti bisa diupload di dalam file kegiatan sosial, aktivitas kegiatan sosial ya. Terus yang kedua terkait dengan video. Nah, terkait dengan video yang dilaporkan cukup dengan link YouTube-nya saja. Bukan videonya yang diupload ke e-learning, tetapi cukup dengan linknya saja, nanti disilahkan disubmit di dalam e-learning. Nah, jadi videonya diupload di YouTube, linknya di-copy, dipastekan di e-learning. Terus yang ketiga begitu ya, terkait dengan meme atau flyer, ini sama wujudnya, ada teks dan juga berupa filenya. Teksnya berupa deskripsinya, filenya berupa buktinya. Terus yang keempat terkait dengan berita online, nanti mahasiswa juga melakukan submit teks dan filenya juga. Teksnya hanya berupa deskripsi dan filenya mungkin nanti wujudnya adalah bukti dari screenshot berita online tersebut. Dan yang terakhir adalah di laporan wajib individu adalah terkait dengan artikel. Nah, artikel ini juga ada 2 yang perlu disubmit, yaitu teks dan file. Teksnya berupa deskripsi artikel tersebut, bisa berupa isinya atau linknya atau apa gitu ya. Terus terkait buktinya berupa filenya, file artikel tersebut juga di-upload di e-learning. Nah, itu terkait dengan laporan wajib individu. Sedangkan yang keempat yaitu terkait dengan laporan wajib kelompok. Nah, di dalam laporan wajib kelompok itu ada 6 activity yang perlu dikerjakan. Yang pertama itu terkait kegiatan kelompok, yang kedua itu adalah video, yang keempat itu adalah meme flyer, yang keempat itu adalah berita online, yang kelima itu adalah artikel jurnal ilmiah, dan yang terakhir adalah terkait buku bunga rampai. Nah, di masing-masing activity atau task yang perlu dikerjakan, kegiatan kelompok berupa teks dan file, video hanya berupa link YouTube, meme dan flyer, teks dan file, berita online, teks dan file, artikel jurnal ilmiah berupa teks dan file, dan buku bunga rampai berupa teks dan file. Laporan wajib kelompok ini bisa disubmit oleh semua mahasiswa begitu, meskipun dalam prakteknya ada hanya ketua kelompoknya, tetapi untuk memudahkan di dalam proses penilaian nanti semua mahasiswa
terkait laporan kelompoknya di submit. Meskipun wujudnya sama, tidak apa-apa, tetap disubmit di e-learning. Bukan berarti hanya ketua kelompoknya saja yang mensubmit, tapi semuanya wajib mensubmit dari kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, itu terkait dengan laporan yang perlu dikerjakan atau dilakukan di dalam proses e-learning Wali Songo. Nah, selanjutnya akan saya coba demokan, saya contohkan bagaimana proses pengisian dari masing-masing laporan kelompoknya. Ini saya stop dulu share screen-nya, saya coba lanjutkan. Nah, jadi seperti ini, saya coba share screen kembali terkait dengan e-learning. Nah, nanti kalian semuanya bisa masuk ke dalam e-learning.walisongo.ac.id gitu ya. Nanti akan disuguhkan dengan halaman utama seperti ini. Nah, nanti di username dan password seperti yang sudah saya katakan tadi, cukup memasukkan NIM-nya gitu ya, NIM-nya. Ini sebagai contoh, saya coba pakai user yang sudah ada. Saya print. Sebentar. Nah, jika halaman berhasil, ini maaf salah, saya ulangi lagi. 9.000. Nah, jika berhasil nanti akan muncul di halaman dashboard seperti ini. Tentunya ini sudah tidak asing lagi di kalangan mahasiswa. Nah, nanti silakan dicari di course overview-nya, ada kursus yaitu KKN Mandiri Intensif Terprogram dari Rumah, KKN MITDR dari rumah begitu. Nah, ini adalah halaman kursus yang kamu ikuti jika kamu sudah mengikuti KKN MITDR dari rumah begitu ya. Nah, jika nanti tidak ada halaman kursus ini, nanti silahkan bisa menghubungi saya, nanti akan coba saya bantu pengecekan sehingga akan muncul di dashboard e-learningmu bahwa ada salah satu kursus yang harus kamu selesaikan gitu. Nah, di sini juga bisa kamu lihat terkait dengan progres komplitnya gitu ya. Karena ini belum apa-apa gitu ya, kamu belum menginputkan apapun, makanya di sini tercatat progres komplitnya 0% gitu. Nah, silakan langsung saja diklik di KKN MITDR ini. Nah, jika diklik akan muncul halaman dashboard seperti ini gitu ya, halaman muncul seperti ini. Di sini ada sesuai yang tadi saya jelaskan, ada laporan harian, ada tugas wajib individual dan ada tugas wajib kelompok. Di samping kanan begitu ada informasi DPL di sini gitu ya. Jadi nanti ada informasinya DPL-nya siapa gitu ya, dosen pembimbing lapangannya siapa, ada namanya dan ada nomor HP-nya begitu. Terus di bawahnya dari DPL ada completion progress. Ini akan menunjukkan sejauh mana begitu proses pelaporan KKN MITDR-nya sudah sampai tahap berapa persen. Jika posisinya masih biru seperti ini, artinya belum ada proses apapun. Nah, nanti kalau sudah berubah menjadi warna hijau, itu berarti satu persatu tugas yang kamu selesaikan di dalam proses KKN MITDR ini tercentang gitu ya, terselesaikan. Misalkan salah satu contohnya ketika di proses laporan harian gitu ya, ini yang seperti yang saya disebutkan. Jadi dalam proses harian ini ada 45 hari yang harus kamu laporkan di dalam proses hariannya, hari ke-1 sampai dengan hari ke-45 gitu. Nah, ini sudah ada tanggalnya juga, nanti di masing-masing halaman dashboard itu sudah ada tanggalnya, dimulai dari tanggal 7 Juli dan sampai terakhir adalah tanggal 20 Agustus 2021 gitu ya. Nah, ini misalkan nih saya contohkan hari ke-1 7 Juli ini ya. Ini kamu bisa input di sini. Terus bisa kamu lihat di sini tinggal di add submission gitu ya. Tinggal diklik saja begitu di sini. Nah, di sini akan nanti diberikan halaman seperti ini. Nah, kamu bisa menuliskan kegiatan harianmu. Misalkan pada tanggal 7 Juli kamu melakukan kegiatan misalkan menghadiri rapat online dengan ketua kelompok ya. Silakan bisa dituliskan sesuai dengan apa yang sudah kamu lakukan. Tidak mesti hanya satu baris, boleh ditulis secara detail dan sebagainya, silahkan.
Nah, ini bisa kamu save gitu ya, ini sebagai contoh, bisa kamu save gitu ya. Nah, ketika sudah di-save seperti ini, artinya kamu sudah melaporkan kegiatan harian gitu ya. Nah, nanti jikalau ada dosen pembimbing lapanganmu memberikan komentar, nanti akan muncul di sini nih. Misalkan nih kegiatannya ini tidak sesuai, misalkan tolong jangan hanya kegiatannya rapat dengan ketua kelompok, mungkin bisa diperlebar ke masyarakat desa dan sebagainya, ke tokoh masyarakat gitu ya. Mungkin bisa ada komentar dari DPR ada di sini. Jadi silahkan kamu bisa melakukan submit harian di sini. Nah, ketika misalkan butuh perubahan, bisa dilakukan edit submission juga. Bisa dilakukan update submission gitu. Itu untuk laporan harian. Begitu seterusnya. Nah, jangan lupa ketika sudah melakukan proses laporan harian gitu ya, di sini pastikan sudah tercentang. Jika belum, nanti silakan dicentang. Nah, ketika sudah tercentang seperti ini, di halaman completion progressmu akan berubah menjadi warna hijau gitu ya. Jadi akan progresnya akan kelihatan di sini. Nanti mana yang hari yang kurang silakan bisa dilihat. Tapi yang warna biru itu artinya tugasmu belum diselesaikan. Itu seterusnya di laporan harian hari ke-1 sampai dengan hari ke-45 gitu. Nah, terus selanjutnya terkait dengan tugas wajib individual, bisa kamu klik di sini. Sesuai tadi apa yang sudah ada di PowerPoint begitu. Jadi di tugas wajib harian ini ada 5 buah task yang harus kamu selesaikan. Kegiatan sosial, video, meme, berita online dan artikel. Prosesnya sama, tinggal kamu klik salah satu gitu ya, terus di add submission gitu. Nah, ini bisa kamu tuliskan di sini gitu ya. Misalkan ini kegiatan sosial, menghadiri kegiatan di balai desa misalkan ya, salah satu contohnya. Terus jika kamu ingin melampirkan buktinya bisa kamu cantumkan di sini gitu ya, atau filenya atau notulen hasil dari kegiatan di balai desa atau apa ditulis dalam bentuk Microsoft Word atau PDF gitu ya, itu bisa kamu submit di sini. Tinggal di-upload gitu ya, pilih filenya, ini misalkan salah satu contohnya ini misalkan saya upload gitu ya, silahkan nanti dicari ujungnya seperti itu. Nah, sudah seperti ini, kemudian terakhir di save, sudah selesai. Jadi proses pelaporannya cukup sangat sederhana gitu ya, jadi sangat mudah sekali. Nah, nanti di sini kamu bisa melihat komentar dari dosen pembimbing lapangan gitu ya. Terus di atas juga ada posisinya gitu ya, ada kapan terakhirnya dan sebagainya. Ini kebetulan karena masih contoh gitu ya, jadi due date-nya masih belum begitu benar gitu ya. Nanti kalau di realnya akan ada due date yang benar gitu ya. Jadi kalau ini sekarang posisi tanggal 30 berarti ya terakhirnya nanti di tanggal 7 Juli gitu ya, ini masih Agustus gitu ya. Baik, jadi seperti itu. Ini terkait tugas wajib individual. Sama juga dengan proses kegiatan video, meme, berita online dan artikel. Proses penginputannya sama, sangat mudah sekali, sangat kelihatan sekali gitu ya. Gitu. Terus selanjutnya adalah di tugas wajib kelompok. Ya. Nah, tugas wajib kelompok ini prosesnya juga sama, proses pelaporannya, yaitu tinggal disubmit gitu ya di masing-masing berita tadi, di masing-masing task tadi gitu ya. Kalau video ya submit video linknya, kalau meme nanti silakan dicantumkan deskripsinya, terus dilampirkan buktinya. Sama prosesnya sama gitu ya. Ini bisa kamu lakukan gitu ya. Jadi baik seperti itu, jadi proses pelaporannya sangat mudah sekali begitu. Harapannya di dalam 45 hari kerja tidak ada masalah terkait dengan proses pelaporan KKN NUT dari rumah gitu ya. Nah, silakan untuk selalu memantau kondisi completion progress di sini begitu. Jadi kalau ada yang masih warna biru itu artinya tugasmu belum terselesaikan. Jika warna hijau artinya kamu sudah menyelesaikan tugas yang kamu kerjakan begitu. Nah, baik, saya kira seperti itu yang dapat saya sampaikan begitu ya. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan cukup jelas sehingga membantu kamu dalam proses pelaporan KKN
mandiri inisiatif terprogram dari rumah. Semoga sukses menjalani KKN secara online dan mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kamu lakukan. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi teman-teman pemaparan dari Pak Heri Mustafa MKom terkait e-learning KKN. Selamat berjuang dan tetap semangat teman-teman KKN dari rumah. Lakukan yang terbaik tanpa mengurangi esensi dan tujuan KKN ini. Dan semoga KKN dari rumah kali ini dapat berjalan dengan semestinya. Atas nama moderator, saya undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.